Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saudara-saudara. Hari lanjut usia nasional yang kita peringati setiap tanggal 29 Mei, tentu ini adalah bentuk penghargaan kita kepada para kaum lansia di Indonesia. Dan peringatan Halun ini atau Hari Lanjut Usia Nasional merupakan kegiatan yang sangat strategis karena diharapkan dapat meningkatkan peran dari kementerian dan lembaga serta mitra-mitra kerja untuk menangani program-program kelanjut usiaan dalam upaya untuk menjadikan lansia yang tangguh. Apa itu lansia yang tangguh? Adalah lansia yang sehat, kemudian juga aktif, mandiri, dan produktif, dan tentu lansia yang bermartabat. Sehingga harapannya akan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas hidup lansia dan juga jangan lupa kualitas keluarga bagi lansia itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita lihat tentang jumlah lansia? Kita tahu data dari BPS menyatakan di tahun 2019 ini ada hampir kurang lebih 25 juta atau 25,64 juta lansia. Dan ini merupakan 9,6%. Ya. Dan kita tahu ketika lansia maka kemampuan fisik dan mentalnya kemudian menurun dan otomatis membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih tinggi lagi. Dan ini kita lihat bersama bahwa menurunnya produktivitas kerja itu hampir tentu terjadi kepada semua lansia. Dan kita tahu hampir 50% dari lansia kita termasuk dalam golongan lansia yang miskin karena lemah perekonomiannya. Dan kita tentu belum banyak memberikan dukungan kepada lansia. Artinya lingkungan yang ramah lansia masih perlu sekali untuk selalu ditingkatkan. Kita juga melihat jaminan dan perlindungan terhadap lansia tentu juga masih penting sekali untuk ditingkatkan. Saudara-saudara sekalian, kita tahu 8 fungsi keluarga, dan 8 fungsi keluarga ini tentu meliputi kehidupan dari siklus kehidupan dari awal 1000 hari kehidupan pertama sampai dengan nanti di usia lansia. Kita tahu bahwa di awal kehidupan kita harus memberikan asuh dengan baik, cinta kasih, pendidikan, perhatian, kesehatan yang baik. Kemudian yang kedua, ketika dia remaja juga harus dijaga dengan baik. Jangan sampai remaja-remaja kita jatuh ke dalam keadaan nikah yang masih usia muda, kemudian juga ada yang hamil di luar nikah, kemudian juga jangan sampai remaja-remaja kita ini masuk di dalam kecanduan nafsa, dan juga jangan sampai kena penyakit-penyakit yang menular seksual seperti HIV AIDS misalkan. Ini saya kira penting untuk perhatian kita kepada remaja. Setelah kemudian kita memasuki rumah tangga dan pasangan usia subur yang produktif, tentu kita harus menjaga agar pembangunan ekonomi keluarga itu terjaga dengan baik. Harus menjadi keluarga yang mandiri, keluarga yang tentram dengan ekonomi yang produktif. Dan saya kira ketika kita masuk usia lansia, maka kami berharap lansia tetap masih bisa produktif, karena bagi mereka yang fisiknya sudah tidak bisa bekerja keras, tentu lansia-lansia yang berencana dengan baik, lansianya adalah lansia yang terencana, maka mereka mempunyai aset dan modal yang kemudian bisa dipakai sebagai investasi, menggerakkan ekonomi rakyat di sekitarnya, sehingga lansia yang sudah tidak bisa bekerja secara fisik, tapi ternyata masih produktif, karena dia menggerakkan ekonomi di sekitarnya. Dan itulah menjadi lansia yang tangguh, lansia yang tidak tergantung kepada orang lain, tetapi lansia yang mandiri, dan tentu akan menjadi lansia yang bahagia. Tema negara hadir untuk lanjut usia ini menurut saya tema yang keren ya. Karena di situ diuraikan bahwa hadir itu hanya adalah humanis, kemudian A-nya adalah adaptif, kemudian D-nya adalah dedikatif, kemudian I-nya adalah inklusif, dan kemudian R-nya itu responsif. Ini sungguh luar biasa. Tentu pembangunan untuk lansia itu harus inklusif, artinya tidak eksklusif. Jadi memang harus menyatu juga dengan pembangunan-pembangunan yang lainnya, masuk di segala lini kehidupan. Ini sangat baik sekali, dan humanis ini penting kalau menurut saya, karena nilai-nilai humanisme inilah yang membawa kebahagiaan dan kedamaian lansia. Dan saya pikir adaptif itu sangat penting.
terutama kepada orang-orang yang katakanlah bekas penguasa atau punya jabatan. Gitu. Karena postpartum syndrome itu menjadi bagian dari kehidupan lansia. Oleh karena itu adaptif ini juga penting. Selain karena mungkin pernah menjabat, itu juga perempuan itu kan juga menopause. Ketika orang itu menopause, itu harus adaptif. Karena begitu dia tidak menstruasi, dia merasa cemas. Ada namanya sindroma menopause. Sehingga akhirnya tidak bisa tidur, akhirnya cemas, curiga, cemburu, dan sebagainya. Itu adalah sindroma menopause. Tapi dengan slogan atau tema hadir untuk lanjut usia ini, saya optimis bahwa mereka pun akan bisa humanis, adaptif, dedikatif, inklusif, dan responsif. Yang terakhir, harapan saya tentu kita semua sudah paham dan tahu bahwa Tuhan menciptakan penyakit itu semua ada obatnya, kecuali penyakit tua, ya, yang memang sudah menjadi keniscayaan bahwa tua itu pasti terjadi, tua itu pasti, tetapi dewasa itu butuh usaha. Ya. Oleh karena itu, apabila kita tidak merencanakan hari tua, maka kita itu termasuk salah. Karena tua sudah pasti, tetapi kenapa tidak direncanakan dengan baik? Sehingga marilah kita harus menyambut hari tua dengan menciptakan, merencanakan lansia yang tangguh, yang sehat, aktif, mandiri, produktif, dan bermartabat itu. Dan pada kesempatan kali ini di momentum Hari Lansia Nasional, kami berharap bisa membuka nurani, wawasan, dan juga pengetahuan keluarga dan masyarakat Indonesia untuk lebih memberikan perhatian kepada lansia. Dan bagi lansia sendiri, marilah kita bisa berpikir lebih dewasa. Banyak saya kira para lansia yang harus tetap belajar menjadi orang sabar, menjadi orang dewasa, menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak cucunya. Saya kira itu yang saya sampaikan, dan salam saya adalah salam lansia tangguh. SMS, sehat, mandiri, dan sejahtera. Yes, yes, yes. Berencana itu keren.